Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah desa kecil yang damai tiba-tiba diguncang oleh skandal cinta yang tak terbayangkan? Bayangkan, seorang janda berusia 50 tahun, ketua PKK yang disegani, terlibat hubungan terlarang dengan kepala desa yang masih berusia 25 tahun. Apa yang membuat mereka nekat menjalani cinta di tengah sorotan warga? Dan bagaimana skandal ini mengubah hidup mereka selamanya? Jangan kemana-mana, karena cerita ini penuh drama, emosi, dan pelajaran hidup yang tak akan kalian lupakan. Halo, teman-teman pecinta drama kehidupan. Selamat datang kembali di channel Bude Markonah, tempat kita mengupas kisah-kisah seru dari pelosok negeri yang bikin hati berdebar. Sebelum kita mulai, kalau kalian suka cerita-cerita penuh intrik seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasi, dan kasih like biar kita bisa terus bawa kisah-kisah menarik buat kalian. Oh ya, share juga ke teman-teman kalian yang suka drama desa, biar kita rame-rame ngebahas. Yuk, tanpa basa-basi, kita masuk ke cerita skandal yang bikin heboh Desa Sukamaju. Desa Sukamaju terletak di lereng perbukitan hijau yang dikelilingi sawah luas dan sungai kecil yang mengalir jernih. Desa ini dikenal damai, dengan warga yang hidup sederhana namun penuh kehangatan. Di tengah kehidupan desa yang tenang, Ibu Maya, seorang janda berusia 40 tahun, menjadi tokoh sentral dalam komunitas. Ia adalah ketua PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, yang disegani, dikenal karena dedikasinya dalam menggerakkan ibu-ibu desa untuk berbagai kegiatan sosial. Wajahnya yang masih ayu, dengan kulit cerah dan rambut yang selalu tersisir rapi, membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Ibu Maya selalu mengenakan kebaya sederhana namun elegan, yang menambah pesonanya di mata warga. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas namun penuh kasih, selalu siap membantu tetangga yang kesusahan, dari mengurus pengajian hingga menyelesaikan konflik kecil antar warga. Kehidupannya sebagai janda tak pernah menjadi penghalang baginya untuk tetap aktif. Setelah ditinggal suami 10 tahun lalu karena sakit, ia memilih untuk fokus pada anak-anaknya yang kini sudah mandiri dan kegiatan desa yang ia cintai. Rumahnya, sebuah bangunan sederhana dengan halaman penuh bunga melati, selalu ramai dikunjungi warga yang mencari nasihat atau sekadar mengobrol. Ibu Maya adalah simbol kekuatan dan kelembutan, namun di balik itu, ia menyimpan kerinduan akan kehangatan yang telah lama hilang dari hidupnya. Kedatangan Bima sebagai kepala desa baru mengubah dinamika di Sukamaju. Bima, pemuda berusia 25 tahun, adalah lulusan sarjana administrasi publik dari kota besar yang memilih pulang kampung untuk membangun desa kelahirannya. Dengan tubuh atletis, kulit sawo matang, dan senyum yang memikat, ia langsung menjadi perbincangan, terutama di kalangan ibu-ibu. Bima memiliki visi besar. Ia ingin menjadikan Sukamaju sebagai desa wisata yang menggabungkan keindahan alam dan budaya lokal. Ia sering berbicara dengan penuh semangat di balai desa, memaparkan rencana pembangunan irigasi, pasar desa, hingga pelatihan digital untuk pemuda. Warga kagum pada energinya, meskipun beberapa orang tua desa meragukan kemampuan pemuda seusianya memimpin. Bima tinggal di rumah sederhana dekat balai desa bersama istrinya, Anita, seorang wanita muda yang baru dinikahinya setahun lalu. Anita, yang berasal dari kota tetangga, dikenal pendiam dan jarang terlibat dalam kegiatan desa. Hubungan Bima dan Anita tampak harmonis di mata warga, namun di balik itu, Bima merasa tekanan berat untuk membuktikan diri sebagai pemimpin muda. Ia sering merasa kesepian di tengah tanggung jawabnya, mencari seseorang yang bisa memahami visinya. Pertemuan pertama Ibu Maya dan Bima terjadi di balai desa saat rapat persiapan lomba kebersihan antar RT. Ibu Maya, dengan pengalamannya sebagai ketua PKK, memberikan saran tentang cara melibatkan warga secara efektif. Bima terkesan dengan kecerdasan dan ketenangan Ibu Maya,
yang mampu menjelaskan ide dengan jelas tanpa terkesan menggurui. Sejak saat itu, Bima sering mengajak Ibu Maya berdiskusi, bukan hanya soal PKK, tetapi juga tentang rencana-rencana besarnya untuk desa. Ibu Maya, yang awalnya hanya melihat Bima sebagai anak muda berbakat, mulai menikmati perhatian yang diberikan kepadanya. Diskusi mereka sering berlangsung hingga larut malam, diiringi tawa dan secangkir kopi di beranda balai desa. Warga mulai memperhatikan kedekatan mereka, tapi tak ada yang curiga karena Ibu Maya dikenal sebagai figur ibu yang bijaksana, sementara Bima adalah kepala desa yang rajin. Namun, di balik obrolan tentang anggaran dan program desa, ada getar kecil yang mulai tumbuh di hati keduanya. Bima merasa nyaman dengan kedewasaan Ibu Maya, sementara Ibu Maya, tanpa disadari, mulai tersipu saat Bima memujinya atas dedikasinya. Kedekatan mereka semakin terlihat saat persiapan acara Hari Kartini. Ibu Maya mengusulkan pameran kerajinan tangan ibu-ibu PKK, sementara Bima menambahkan ide untuk mengundang wisatawan dari kota sebagai bagian dari promosi desa wisata. Mereka bekerja sama erat, dari menyusun anggaran hingga mengatur dekorasi panggung. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur desa, Bima dan Ibu Maya terjebak di balai desa setelah rapat. Sambil menunggu hujan reda, mereka berbagi cerita pribadi. Ibu Maya menceritakan perjuangannya membesarkan anak-anaknya sendirian, sementara Bima berbagi tentang tekanan menjadi kepala desa muda yang selalu dihakimi. Untuk pertama kalinya, Bima merasa ada seseorang yang benar-benar mendengarkannya tanpa menghakimi, dan Ibu Maya merasa ada seseorang yang melihatnya bukan hanya sebagai ibu PKK, tetapi sebagai seorang wanita. Saat hujan reda, Bima mengantar Ibu Maya pulang dengan sepeda motornya, sebuah tindakan kecil yang menjadi awal dari desas-desus di desa. Ibu-ibu PKK mulai berbisik, "Kok Bima sering banget sama Ibu Maya, ya? Apa cuma urusan kerja?" Meskipun desas-desus mulai beredar, Ibu Maya dan Bima tetap menjalankan tugas mereka dengan profesional. Ibu Maya memimpin pelatihan menjahit untuk ibu-ibu, sementara Bima sibuk mengurus dana desa untuk proyek irigasi. Namun, di sela-sela kesibukan, mereka selalu menemukan waktu untuk berbagi cerita. Bima sering mampir ke rumah Ibu Maya dengan alasan membahas laporan PKK, tapi obrolan mereka kerap beralih ke hal-hal pribadi. Ibu Maya mulai merasakan sesuatu yang telah lama ia kubur, perasaan disukai dan dihargai sebagai wanita. Bima, di sisi lain, terpesona oleh kecerdasan dan kelembutan Ibu Maya yang berbeda dari Anita yang cenderung dingin dan sibuk dengan dunianya sendiri. Suatu malam, saat Bima membantu Ibu Maya membawa peralatan PKK ke rumahnya, tangan mereka tak sengaja bersentuhan. Sekilas pandangan mereka bertemu, dan ada detik-detik hening yang penuh makna. Namun, keduanya buru-buru mengalihkan perhatian, seolah tak ingin mengakui apa yang baru saja terjadi. Warga yang kebetulan melihat momen itu mulai menyebarkan cerita, dan benih skandal pun mulai tumbuh di Sukamaju. Desas-desus tentang Ibu Maya dan Bima mulai menyebar seperti angin di antara warga Sukamaju. Awalnya, hanya bisik-bisik kecil di warung kopi atau saat pengajian, tetapi cerita itu dengan cepat membesar. Ibu Tuti, anggota PKK yang dikenal suka bergosip, menjadi salah satu penyebar utama. Ia mengaku pernah melihat Bima keluar dari rumah Ibu Maya larut malam dengan baju sedikit kusut, meskipun ia sendiri tak yakin apa yang sebenarnya terjadi. "Aku cuma bilang apa yang kulihat," katanya pada ibu-ibu lain di pasar, sambil menambahkan dramatisasi bahwa Bima terlihat tergesa-gesa. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, dihiasi bumbu-bumbu yang membuatnya semakin sensasional. Beberapa warga percaya bahwa Ibu Maya, dengan pesonanya, sengaja mendekati Bima untuk mendapatkan pengaruh di desa. Yang lain membela Ibu Maya,
mengatakan bahwa ia hanya menjalankan tugasnya sebagai ketua PKK. Namun, di tengah pro dan kontra, satu hal yang jelas, nama Ibu Maya dan Bima kini menjadi topik hangat di setiap sudut desa. Anita, istri Bima, mulai merasakan ada yang tidak beres. Sebagai istri kepala desa, ia jarang ikut campur dalam urusan desa karena sibuk mengelola toko kecilnya di kota tetangga. Namun, bisik-bisik tentang suaminya dan Ibu Maya sampai juga ke telinganya. Awalnya, Anita mengabaikan cerita itu, menganggapnya sebagai gosip kosong. Namun, ketika seorang tetangga dengan nada penuh simpati bertanya, "Anita, Bima kok sering ke rumah Ibu Maya, ya? Apa nggak cemburu?" Hatinya mulai terbakar. Anita mulai memperhatikan perilaku Bima. Ia sering pulang larut dengan alasan rapat, dan kadang terlihat melamun dengan senyum kecil yang tak bisa ia jelaskan. Suatu malam, Anita memergoki Bima sedang tersenyum membaca pesan di ponselnya. Ketika ia bertanya, Bima buru-buru mengalihkan pembicaraan, mengatakan itu hanya urusan desa. Anita tak puas dengan jawaban itu, dan kecurigaannya semakin kuat. Ia mulai merasa terancam oleh sosok Ibu Maya, yang meskipun jauh lebih tua, memiliki pesona dan pengaruh yang tak bisa ia saingi. Di tengah desas-desus, Ibu Maya berusaha tetap tenang. Ia tahu betul bagaimana lidah warga desa bisa tajam, terutama terhadap seorang janda. Ia pernah mengalami fitnah kecil di masa lalu, tapi kali ini terasa berbeda. Ia mulai merasa canggung saat menghadiri pengajian atau arisan, karena tatapan warga penuh tanda tanya. Beberapa ibu-ibu PKK yang dulu akrab mulai menjaga jarak, sementara yang lain justru mencoba mengorek informasi dengan pertanyaan terselubung. "Ibu Maya, Bima itu rajin banget ya kesini. Apa sih yang dibahas sampai malam?" tanya salah seorang anggota PKK dengan senyum penuh makna. Ibu Maya hanya tersenyum kecut, menjawab bahwa mereka hanya membahas program desa. Namun, di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Ia sadar bahwa kedekatannya dengan Bima telah melampaui batas profesional, meskipun belum ada yang benar-benar terjadi. Setiap kali Bima tersenyum padanya atau memuji caranya memimpin PKK, jantungan Ibu Maya berdetak lebih kencang, mengingatkannya pada masa muda yang telah lama berlalu. Konflik mencapai titik kritis saat acara arisan PKK di rumah Ibu Maya. Malam itu, suasana awalnya ceria dengan tawa dan obrolan ringan. Namun, ketika Ibu Tuti melihat Bima keluar dari rumah Ibu Maya dengan tergesa-gesa, cerita itu menjadi bahan bakar baru untuk gosip. Ibu Tuti, yang tak bisa menahan diri, menceritakan pengalamannya dengan penuh semangat di warung kopi keesokan harinya. "Aku lihat sendiri, Bima keluar dari rumah Ibu Maya jam 10 malam. Baju dia kusut, loh. Apa ia cuma ngobrolin PKK sampai segitu malam?" Cerita itu menyebar seperti kilat, dan dalam hitungan hari, hampir seluruh desa tahu. Beberapa warga mulai memandang Ibu Maya dengan sinis, menyebutnya janda genit di belakangnya. Yang lain, terutama para sesepuh desa, mencoba menenangkan situasi, mengatakan bahwa tuduhan tanpa bukti adalah fitnah. Namun, kerusakan sudah terjadi. Nama baik Ibu Maya, yang selama ini ia jaga dengan susah payah, mulai tercoreng. Ia mulai menghindari acara-acara desa, memilih tinggal di rumah untuk menenangkan diri. Bima, di sisi lain, merasa terpojok. Sebagai kepala desa, ia tahu bahwa reputasinya adalah kunci untuk menjalankan tugasnya. Ia mencoba menjelaskan pada warga bahwa hubungannya dengan Ibu Maya murni profesional, tapi penjelasannya terdengar lemah di tengah desas-desus yang semakin liar. Di rumah, Anita semakin dingin padanya, sering menyindir dengan nada pedas tentang teman kerja Bima.
Bima merasa terjebak antara tanggung jawabnya sebagai kepala desa, tekanan dari istrinya, dan perasaannya yang tak bisa ia kendalikan terhadap Ibu Maya. Ia tahu bahwa ia harus menjaga jarak, tapi setiap kali bertemu Ibu Maya, ia merasa hidupnya lebih berwarna. Suatu malam, ia nekat mengunjungi rumah Ibu Maya untuk meminta maaf atas masalah yang ditimbulkan oleh kedekatan mereka. Namun, di bawah sinar bulan yang redup, percakapan mereka justru berubah menjadi pengakuan hati yang tak terucapkan. "Ibu, saya nggak tahu kenapa saya selalu ingin dekat dengan Ibu," kata Bima dengan suara pelan. Ibu Maya hanya menatapnya, hatinya berkecamuk antara rasa bersalah dan keinginan untuk merasakan cinta lagi. Klimaks dari desas-desus terjadi di balai desa saat rapat bulanan warga. Anita, yang sudah tak tahan dengan bisik-bisik yang menghantuinya, memutuskan untuk menghadapi Bima di depan umum. Dengan wajah memerah dan suara penuh kemarahan, ia berteriak di tengah rapat, "Bima, kamu pikir aku bodoh? Semua orang tahu kamu main-main sama Ibu Maya. Umurmu belum seberapa, sudah berani mempermalukan aku." Suasana balai desa yang biasanya penuh tawa dan diskusi mendadak hening. Warga menahan napas, beberapa menunduk, sementara yang lain menatap Bima dan Ibu Maya yang kebetulan hadir. Bima, yang tak siap dengan ledakan emosi Anita, mencoba menenangkannya, "Nita, ini cuma salah paham. Aku dan Ibu Maya cuma kerja sama untuk desa." Namun, Anita tak mau mendengar. Ia menunjuk Ibu Maya yang duduk di pojok ruangan dan berkata, "Kamu, sebagai orang yang lebih tua, seharusnya tahu diri. Apa kamu nggak malu dekat-dekat sama suami orang?" Ibu Maya hanya menunduk, wajahnya pucat, tak mampu menjawab di tengah tatapan warga yang penuh penghakiman. Setelah kejadian di balai desa, Ibu Maya menjadi pusat perhatian yang tak diinginkan. Ia merasa seperti dihakimi oleh seluruh desa, meskipun sebagian warga masih membelanya. Para sesepuh desa, seperti Pak Lurah, mantan kepala desa, mencoba menengahi dengan mengadakan pertemuan kecil di rumahnya. Ia mengundang Ibu Maya, Bima, dan Anita untuk menyelesaikan masalah secara damai. Namun, pertemuan itu berlangsung tegang. Anita menolak duduk satu ruangan dengan Ibu Maya, sementara Bima terus bersikeras bahwa tak ada hubungan pribadi di antara mereka. Ibu Maya, dengan suara gemetar, akhirnya angkat bicara, "Saya minta maaf jika kehadiran saya menimbulkan salah paham. Saya cuma ingin membantu desa, bukan menghancurkan rumah tangga orang." Namun, kata-katanya tak cukup meredakan amarah Anita. Pak Lurah menyarankan agar Ibu Maya sementara waktu mengundurkan diri dari posisi ketua PKK untuk menenangkan situasi, sebuah saran yang terpaksa diterima Ibu Maya meski dengan hati berat. Ia tahu bahwa mundur adalah satu-satunya cara untuk menjaga martabatnya, meskipun itu berarti kehilangan peran yang selama ini memberinya makna. Keputusan Ibu Maya untuk mundur dari PKK membuat desa semakin terpecah. Sebagian warga merasa keputusan itu adil, menganggap Ibu Maya telah melanggar batas dengan dekat pada Bima. Namun, sebagian lain, terutama ibu-ibu PKK yang dekat dengannya, merasa kehilangan. Mereka tahu betapa besar kontribusi Ibu Maya untuk desa, dari mengorganisir pelatihan hingga membantu keluarga miskin. "Ibu Maya itu orang baik, kok difitnah begini," kata Ibu Rina, salah satu anggota PKK yang setia mendukungnya. Namun, suara pembelaan itu tenggelam di tengah gosip yang terus bergulir. Ibu Maya mulai jarang keluar rumah, menghindari pasar atau pengajian karena tak tahan dengan tatapan dan bisik-bisik warga. Di dalam hatinya, ia merasa bersalah karena telah membiarkan kedekatannya dengan Bima tumbuh tanpa kendali, tapi ia juga merasa marah karena dihakimi tanpa bukti nyata. Ia sering menangis sendirian di kamar,
mengenang hari-hari ketika ia masih dihormati sebagai tokoh desa. Sementara itu, Bima berjuang untuk mempertahankan otoritasnya sebagai kepala desa. Kejadian di balai desa telah merusak citranya, dan beberapa warga mulai mempertanyakan kemampuannya memimpin. Program-program yang ia rencanakan, seperti pasar desa dan pelatihan digital, mulai kehilangan dukungan karena warga lebih sibuk membicarakan skandal. Bima merasa frustrasi, terutama karena ia tahu bahwa hubungannya dengan Ibu Maya bukanlah seperti yang dituduhkan warga. Namun, ia tak bisa menyangkal bahwa ia merasa nyaman di dekat Ibu Maya lebih daripada dengan Anita. Di rumah, hubungannya dengan Anita semakin memburuk. Anita sering mengunci diri di kamar, menolak berbicara, dan bahkan mengancam akan kembali ke rumah orang tuanya. Bima mencoba memperbaiki keadaan dengan lebih sering pulang tepat waktu dan menghindari Ibu Maya, tapi pikirannya selalu kembali pada wanita yang telah memberinya kehangatan dan pengertian. Di tengah tekanan, Bima dan Ibu Maya masih mencuri-curi waktu untuk bertemu, meskipun dengan sangat hati-hati. Mereka mulai bertemu di sebuah gubuk kecil di pinggir sawah, jauh dari mata warga. Gubuk itu, yang dulunya digunakan untuk istirahat petani, menjadi tempat rahasia mereka untuk berbagi cerita dan perasaan. Di sana, mereka bisa menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi. Ibu Maya menceritakan kerinduannya pada masa-masa ketika ia masih merasa dicintai, sementara Bima berbagi tentang tekanan menjadi pemimpin muda yang selalu diragukan. Meskipun mereka tahu bahwa pertemuan mereka salah, mereka tak bisa menahan diri. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Bima memegang tangan Ibu Maya dan berkata, "Saya tahu ini nggak seharusnya, tapi saya nggak bisa bohong sama hati saya." Ibu Maya menarik tangannya perlahan, tapi tatapannya penuh keraguan. Ia tahu bahwa melanjutkan hubungan ini hanya akan membawa lebih banyak penderitaan, tapi hatinya berkata lain. Desa Sukamaju tak pernah kembali seperti sedia kala setelah skandal itu. Ibu Maya, yang kini hidup lebih tertutup, mulai mencari kedamaian dengan fokus pada kebun kecil di belakang rumahnya. Ia menanam sayuran dan bunga, mencoba melupakan luka yang ditimbulkan oleh fitnah warga. Namun, setiap kali ia mendengar suara motor melintas, hatinya masih berdebar, berharap itu adalah Bima. Ia tahu bahwa ia harus melupakan pemuda itu, tapi kenangan tentang percakapan mereka di gubuk sawah terus menghantuinya. Sementara itu, warga mulai melupakan skandal itu, digantikan oleh gosip baru tentang panen yang buruk atau konflik antar RT. Namun, bagi Ibu Maya, luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia salah karena membiarkan hatinya terbuka untuk Bima, atau apakah warga yang terlalu cepat menghakiminya? Di tengah kesendiriannya, ia menemukan kekuatan dalam doa dan kenangan anak-anaknya, yang kini tinggal di kota dan sering menelepon untuk memastikan ibunya baik-baik saja. Bima, di sisi lain, berusaha memperbaiki hubungannya dengan Anita. Ia mengurangi kunjungannya ke rumah-rumah warga dan fokus pada tugas-tugas administratif di balai desa. Namun, usahanya untuk menyelamatkan pernikahannya terasa hampa. Anita, meskipun masih tinggal bersamanya, tak lagi memandangnya dengan cinta seperti dulu. Bima sering termenung, memikirkan Ibu Maya dan bagaimana ia merasa lebih hidup saat bersama wanita itu. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan dengan membiarkan perasaannya tumbuh, tapi ia juga merasa bahwa desa ini terlalu sempit untuk mimpinya dan perasaannya. Suatu hari, ia menerima tawaran untuk menjadi konsultan di sebuah LSM di kota, sebuah kesempatan untuk meninggalkan Sukamaju dan memulai hidup baru. Namun, ia ragu-ragu, tak ingin meninggalkan Ibu Maya dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa. Ia mencoba menghubungi Ibu Maya, tapi wanita itu tak lagi menjawab pesannya,
seolah ingin memutuskan semua hubungan. Suatu sore, ketika matahari terbenam di balik perbukitan, Bima nekat pergi ke rumah Ibu Maya. Ia ingin meminta maaf dan mengklarifikasi perasaannya sebelum memutuskan apakah akan meninggalkan desa. Ibu Maya, yang sedang menyiram bunga, terkejut melihat Bima berdiri di depan pagarnya. Dengan suara pelan, Bima berkata, "Ibu, saya tahu kita salah, tapi saya nggak bisa bohong bahwa ibu berarti banyak buat saya." Ibu Maya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menggeleng pelan. "Bima, kamu punya istri, punya masa depan. Jangan buang itu semua karena perasaan sesaat," katanya dengan suara penuh keteguhan, meskipun hatinya hancur. Ia meminta Bima untuk pergi dan tidak kembali, demi kebaikan mereka berdua. Bima, dengan hati berat, akhirnya berbalik dan meninggalkan rumah itu. Malam itu, ia memutuskan untuk menerima tawaran LSM dan meninggalkan Sukamaju, berharap jarak akan membantunya melupakan Ibu Maya. Setelah kepergian Bima, Ibu Maya mulai menemukan kedamaian. Ia kembali aktif di pengajian, meskipun tak lagi sebagai ketua PKK. Beberapa warga yang dulu mencibirnya mulai melunak, terutama setelah melihat betapa ia tetap berusaha membantu desa meski dengan cara sederhana. Ibu Rina dan beberapa anggota PKK lain sering mengunjunginya, membawa makanan atau sekadar mengobrol untuk menghiburnya. Ibu Maya mulai menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya pada peran resminya, tetapi pada hati yang selalu ingin memberi. Ia juga mulai menulis di buku harian, menuangkan perasaannya tentang Bima, skandal, dan perjuangannya untuk bangkit. Tulisan-tulisan itu menjadi caranya untuk berdamai dengan masa lalu. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan hati mengalahkan logika, meskipun ia tak pernah benar-benar bisa melupakan Bima. Bertahun-tahun kemudian, Sukamaju telah berubah. Desa itu kini mulai dikenal sebagai destinasi wisata, sebagian besar berkat benih ide yang dulu ditanam Bima. Ibu Maya, kini berusia hampir 60 tahun, masih tinggal di rumahnya yang penuh bunga. Ia tak lagi aktif di PKK, tapi warga masih sering meminta nasihatnya. Bima, yang kini bekerja di kota, tak pernah kembali ke Sukamaju, tapi kabarnya ia telah bercerai dengan Anita dan memulai hidup baru. Beberapa warga masih mengenang skandal itu sebagai cerita masa lalu, tapi bagi Ibu Maya, itu adalah pelajaran tentang cinta, pengampunan, dan kekuatan untuk bangkit. Di bawah pohon melati di halamannya, ia sering duduk sendirian, menatap langit senja, dan tersenyum kecil, bersyukur atas hidup yang telah mengajarkannya begitu banyak. Desa Sukamaju terus berjalan, dan Ibu Maya, dengan caranya sendiri, tetap menjadi bagian dari cerita itu.